ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tak mau menerima kita lagi di rumahnya. Dan kalian bertanya kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan makhluknya yang tidak bisa kita lihat hanya dengan mata telanjang karena saking terlalu kecilnya. Ya, makhluk itu bernama Corona yang tiba-tiba saja muncul di awal November silam dari negeri Cina, di sebuah tempat yang mungkin tak satu pun di antara kita yang mengenalnya. Dan tempat itu bernama Wuhan. Dan kini si makhluk kecil itu memporak-porandakan segala sendi kehidupan 2/3 dunia. Ekonomi global mengalami anomali yang sulit dinalar. Ketakutan terjadi di mana-mana. Kematian yang cukup banyak hanya dalam waktu singkat saja. Ketika umroh dilarang oleh otoritas Saudi Arabia, kita masih tidak terlalu risau. Karena hanya orang mampu dan terpanggil saja yang bisa melakukannya. Kita masih bisa berapologi. Umroh kan gak wajib. Lagian rumah Allah bukan cuma di Mekah dan Madinah saja. Masih ada masjid-masjid. Jadi tidak masalah umroh ditutup. Pada detik itu kalian berpikir Allah menutup pintu rumah besarnya hanya untuk kaum-kaum yang jauh. Allah hanya memberikan kesempatan pada penduduk sekitar yang diperbolehkan bertawaf di Baitul Atiqnya. Namun kini Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pelarangan sholat Jumat, sholat tarawih di bulan Ramadan, dan juga pelaksanaan sholat Idul Fitri untuk daerah terdampak corona yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan bisa saja daerah itu jadi meluas dari yang sekarang. Bahkan mudik pun akan dilarang. Orang-orang yang jauh di perantauan tidak akan bisa bertemu dengan keluarganya secara langsung. Bertanya dalam renung, apakah engkau marah ya Rob? Ketika sebelum ini terjadi, banyak dibangun masjid-masjid megah, namun hanya beberapa saja yang datang. Suasana masjid terasa sepi, masjid terasa sunyi. Musola bertebaran di mana-mana. Namun sungguh sangat disayangkan, musola itu hanya diselimuti oleh debu-debu. Tarawih beramai-ramai, orang-orang berbondong-bondong ke masjid. Namun itu semua hanya di awal Ramadan saja. Lebaran yang katanya mudik, namun tetap saja hanya notifikasi sosial media lah yang saling bermaafan. Ya Allah ya Rabb, saat tak dibebaskan lagi bagi kami bersujud di rumah-Mu yang suci, saat terbatasi bagi kami berjemaah dengan para jemaah saudara seiman kami, barulah kami paham ya Allah, barulah kami paham arti dari kehilangan. Betapa mulai sunyinya pengeras suara masjid di sekitaran kami dari celoteh anak-anak dan pujian-pujian ayat-ayat suci yang dibaca dan dikumandangkan. Betapa sepi jalanan depan rumah kami dari keramaian ibu-ibu yang hendak berangkat pengajian. Betapa terasanya saat semua hal yang selama ini kami abaikan itu selanjutnya telah jadi pelarangan. Nikmat yang dicabut itu barulah menggerogoti relung kedamaian. Ya Allah ya Rabb, pesan cinta apa yang ingin Kau sampaikan? Atau memang sudah tak sudi lagi Engkau melihat wajah kami
mendengar keluh kesah kami, menatap tangis kami, dan meraba senyum bahagia kami di rumah-rumah-Mu, ya Allah. Sekarang kami bisa merasakan bagaimana perasaan saudara kami di Uyghur, Myanmar, Suriah, dan Palestina yang harus berjuang untuk bisa berada di masjid-masjid-Mu. Sementara kami malah sering kali malas menuju masjid yang hanya beberapa langkah saja dengan aman dan nyaman. Ya Allah, ampuni kami. Kini kami sadar arti silaturahmi yang dulu kami anggap hanya basa-basi. Sekarang kami tak bisa dalam kerumunan untuk menghadiri forum dakwah yang mendatangkan banyak orang untuk menjalin silaturahmi sesama. Oh Corona, makhluk kecil yang tak nampak oleh mata, Engkau telah mampu merusak ketenangan dunia. Ya Allah, ya Rabb, jangan Kau biarkan Ramadan kami nanti terasa sepi dan sunyi. Ya Allah, membayangkan tak ada sholat tarawih berjemaah, tak ada tadarus ramai-ramai, dan membangunkan orang-orang sahur sambil berkeliling kampung. Tak ada lagi mudik berdesakan. Jangan ya Rabb, jangan ya Rabb, jangan Kau cabut nikmat yang berpuluh-puluh tahun kami nikmati namun kami abaikan ini. Apa Engkau menyentil kami? Saat ada kesempatan, kami malah cukup mengumbar teks sosial media dopasan untuk bermaafan. Apa Engkau mengkapoki kami ketika takziah dalam satu kota saja kami hanya titip kalimat innalillah melalui grup rekan dan teman di sosial media? Jangan Kau cabut nikmat ini ya Rabb, karena kini kami akhirnya benar-benar hanya bisa bertemu dan tegur sapa di sosial media atau hanya dalam kalimat telepon dan pesan. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau telah menuruti kami ya Rabb, menuruti pengabaian kami yang kami ciptakan sendiri. Maafkan kami Rabbi, maafkan kami. Masihkah ada kesempatan lagi bagi kami? Bukankah Maha Pengasih-Mu melebihi murka-Mu pada kami ya Allah? Hidupnya makhluk corona adalah semata-mata atas kehendak-Mu ya Tuhan. Engkau yang menghidupkan segalanya, Engkau pula yang dapat mematikan segalanya. Mohon ya Rabb, panggil kembali makhluk corona ke tubuh hewan seperti sebelumnya. Cukupkan tugas mereka untuk mengingatkan kami semua. Ya Allah, berilah obat untuk wabah ini dan berilah tobat bagi kami. Sembuhkanlah saudara-saudara kami. Ampunilah kami ya Allah. Pertemukanlah kami dengan Ramadan yang penuh berkah, tanpa kehadiran makhluk kecil yang bernama Corona. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.